Tuan Tanah adalah dewa. Bab 607. Sepanjang sore, sekelompok penggemar Ji Rumeng, sekitar 20 hingga 30 orang, secara bertahap berkumpul di lantai bawah Gu Group. Mereka mengangkat spanduk yang mengecam Qin Ming dan berteriak di depan gedung, meminta Qin Ming untuk keluar. Mereka jelas merupakan sekelompok anak muda yang tidak punya otak dan pemarah. Sampai-sampai Departemen Keamanan harus mengirim petugas keamanan untuk membentuk tembok manusia di depan gedung untuk mencegah orang-orang ini menyerbu ke dalam gedung kantor dan menimbulkan masalah. Mereka kemudian harus memanggil polisi. Tuan Gu, ada sesuatu yang terjadi di bawah. Berita itu segera sampai ke kantor presiden. Setelah Sialan dipindah tugaskan, asisten presiden yang baru, Kong Zhen, masuk ke kantor dan melapor kepada Gu Qingyi. Apa yang terjadi? Gu Qingyi menghentikan pekerjaannya. Dia tahu pasti ada masalah besar. Jika itu hanya masalah kecil, Kong Zhen tidak akan mengganggunya dengan gegabah. Sekelompok orang berkumpul di lantai bawah untuk membuat keributan. Kudengar mereka adalah penggemar Ji Rumeng yang secara spontan mengorganisir diri untuk mengecam manajer Qin Ming. Mengecam Qin Ming, kenapa? Tanya Gu Qingyi dengan heran. Dia jarang memperhatikan berita hiburan dan benar-benar tidak bisa memikirkan alasannya. Begini. Berita hiburan melaporkan bahwa manajer Qin adalah pacar Ji Rumeng yang digosipkan, dan keduanya menghabiskan malam bersama, yang diungkap oleh paparazi. Beberapa penggemar radikal tidak ingin melihat idola mereka memiliki orang lain, jadi mereka datang untuk mencela manajer Qin dan membuat masalah di bawah. Feng Liu benar-benar brengsek. Raut wajah Gu Qingyi sedikit berubah. Dia membenci Qin Ming dalam hatinya dan berbalik dan berkata, aku tahu. Beritahu Departemen Keamanan untuk menanganinya dengan benar. Jangan membuatnya menjadi masalah besar. Baiklah, aku akan segera menelepon bagian keamanan. Setelah mengatakan itu, Kong Zhen melangkah keluar. Meskipun perjanjian pernikahan menetapkan bahwa kedua belah pihak tidak boleh mencampuri kehidupan pribadi masing-masing, dan perjanjian itu dirancang oleh Gu Qingyi, dia memikirkannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menelepon Qin Ming, tetapi salurannya selalu sibuk setiap kali dia menelepon. Ponsel Qin Ming dibombardir dengan panggilan dari seluruh dunia, satu demi satu. Tentu saja sulit bagi Gu Qingyi untuk menghubunginya, jadi dia harus menghubungi nomor kantor Qin Ming. Halo, ini kantor manajer umum Gu Entertainment Company. Siapa yang Anda cari? Liu Wenjing menjawab telepon dan berkata dengan suara yang manis dan sopan. Ini Tuan Gu, izinkan saya meminta manajer Qin untuk menjawab telepon. Tuan Gu. Liu Wenjing tercengang, karena jika ada sesuatu, asisten presidenlah yang akan menelepon. Sejauh yang dapat diingatnya, ini adalah pertama kalinya Tuan Gu menelepon secara langsung. Setelah terdiam beberapa saat, dia buru-buru berkata, Tuan Gu, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta saudara Qin. Manajer Qin untuk segera menjawab panggilan. Liu Wenjing sudah terbiasa memanggil saudara Qin, tetapi dia baru menyadarinya setelah mengatakannya. Dia segera mengganti namanya, menutup telepon, dan berkata kepada Qin Ming, Saudara Qin, Tuan Gu menelepon Anda secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Qin Ming mengangguk, berjalan perlahan, mengambil telepon, dan berkata dengan sikap profesional, Tuan Gu, saya ingin tahu apakah Anda punya instruksi untuk menelepon langsung. Saya tidak punya hal serius untuk dikatakan. Saya hanya ingin memperingatkan Anda agar menangani hubungan pribadi dengan baik dan tidak memengaruhi pekerjaan normal perusahaan. Hal ini tidak akan terjadi lagi. Kata Gu Qingyi dengan serius. Mendengar ini, Qin Ming langsung menebak bahwa Ji Rumeng mengacu pada masalah yang disebabkan oleh penggemar Ji Rumeng, dan berkata dengan wajah getir, ini benar-benar tidak adil, tidak ada apa-apa di antara Ji Rumeng dan aku, masalah penggemarnya adalah bencana yang tidak beralasan bagiku, aku juga korban. Aku tidak peduli apa alasannya, urus saja urusan pribadimu dan jangan ganggu operasional perusahaan. Gu Qingyi memperingatkan lagi. Meskipun apa yang dia katakan agak tidak baik, dia memang seperti itu jika menyangkut masalah pekerjaan. Dia tidak pernah peduli dengan hubungan pribadi dan akan melakukan apapun yang harus dia lakukan. Di kantor, di depan Liu Wenjing dan Su Xiaoyue, Qin Ming tidak bisa bercanda dengan Gu Qingyi, dan menghela nafas tak berdaya, oke, ini salahku, aku tidak akan melakukannya lagi. Mendengar Qin Ming menyerah, nada bicara Gu Qingyi melunak. Jangan salahkan saya karena bersikap terlalu ketat. Tidak dapat diterima jika urusan pribadi Anda memengaruhi pekerjaan rekan kerja lainnya. Tidak perlu dijelaskan. Aku tahu kesulitanmu. Sebagai pemimpin kelompok, kamu harus mempertimbangkan semua aspek dan sudah sepantasnya bersikap tegas. Qin Ming berkata dengan penuh pengertian. Gu Qingyi merasa sangat lega, dan senyum pengertian muncul di bibirnya. Dia ingin bertanya kepada Qin Ming dan Ji Rumeng apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya, jadi dia berubah pikiran dan berkata, jika kalian tidak punya apa-apa malam ini, datanglah ke rumahku. Aku akan meminta Yuma untuk memasak lebih banyak hidangan. Baik, Tuan. Sampai jumpa setelah pulang kerja. Qin Ming langsung setuju. Liu Wenjing tidak ingin menguping, tetapi Qin Ming sedang berbicara di telepon di sebelahnya, jadi dia bisa mendengarnya meskipun dia tidak mau. Setelah Qin Ming menutup telepon, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Qin, skandal antara Anda dan Ji Rumeng juga telah membuat manajer umum Gu khawatir. Apa yang dia katakan? Urusan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan dia.
Apa yang bisa dia katakan? Dia hanya memperingatkan saya agar tidak memengaruhi operasi normal perusahaan karena urusan pribadi saya. Sebenarnya itu bukan salahmu. Penggemar Jirumeng berkumpul untuk membuat masalah, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka karena kaki mereka ada di tubuh mereka. Kata Liu Wen dengan marah. Sebagai perbandingan, dia secara alami lebih menyukai Qin Ming. Tidak sia-sia aku mempromosikanmu. Sekarang kau tahu bagaimana berbicara untukku, kata Qin Ming sambil tersenyum. Begitulah adanya. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah penggemar Jirumeng yang terlalu tidak masuk akal. Belum lagi kamu bukan pacar resmi Jirumeng, bahkan jika kamu adalah pacar resminya, mereka tidak seharusnya datang untuk mengganggu hidupmu, apalagi datang ke perusahaan untuk membuat masalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Wenjing menjadi semakin marah saat dia berbicara. Sudah cukup kalau kamu punya niat seperti ini. Fokus saja pada pekerjaanmu dan jangan biarkan hal-hal sepele ini mengganggu pekerjaanmu yang biasa. Qin Ming berkata dengan lega. Saudara Qin, jangan terlalu serius. Saya rasa penggemar Jirumeng sudah muak dengan masalah ini. Tidak ada yang peduli dengan mereka, jadi mereka bubar begitu saja. Liu Wenjing menghiburnya lagi dan menundukkan kepalanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama setelah panggilan dibuat, polisi datang dan membubarkan kerumunan yang berteriak dan mengumpat di depan gedung. Karena takut diintimidasi polisi, sebagian orang pergi dengan marah, sementara yang lain tetap tinggal dan bubar dalam kelompok 3 atau 4 orang, tidak lagi berteriak atau membuat onar. Dengan cara ini, polisi tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Sebenarnya, Qin Ming sama sekali tidak menanggapi masalah penggemar gila Jirumeng. Setelah pulang kerja, dia naik lift ke tempat parkir bawah tanah dan bersiap untuk pergi ke rumah Gu Qingyi. Ketika Qin Ming keluar dari tempat parkir bawah tanah, seseorang berteriak sekeras-kerasnya, "Itu mobil Qin Ming, jangan biarkan dia kabur, kita tidak bisa menunggu sepanjang sore dengan sia-sia." Setelah teriakan itu, beberapa orang segera bergegas maju, tanpa takut mati, dan menghalangi jalan mobil anti peluru Audi A8L milik Qin Ming dengan tubuh mereka. Kemudian beberapa orang dari tempat yang jauh juga berkumpul di sekitarnya. Qin Ming tidak mungkin menyetir mobilnya dan menabrak seseorang dengan mata terbuka. Untungnya, ia tidak mengemudi dengan cepat dan ia mengerem tepat waktu untuk menghentikan mobilnya. Keluar dari mobil, turun. Kalau kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kamu tidak boleh pergi. Dasar pengecut. Kamu bersembunyi sepanjang sore dan tidak berani muncul. Kamu ini pria macam apa? Bagaimana mungkin kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi pacar Jirumeng? Kamu pengecut. Turunlah ke sini sekarang, atau aku akan menghancurkan mobilmu. Melihat Qin Ming menghentikan mobilnya, orang-orang yang bergegas menghampiri pun menjadi semakin arogan, berteriak-teriak dan mengumpat, bahkan ada yang bergegas ke pintu mobil dan memecahkan kaca jendela dengan tinjunya. Kaca jendela mobil itu terbuat dari kaca anti peluru dan tidak akan bisa dipecahkan oleh peluru biasa. Qin Ming tentu saja tidak takut jika ada yang memukulnya dengan tinju, tetapi dia mengerutkan kening dan mencium bau yang tidak biasa darinya. Karena beberapa orang yang menghalangi mereka semuanya adalah pemuda berusia sekitar 20 tahun, dengan sikap kasar, lebih seperti perusuh lokal, sama sekali tidak punya sopan santun. Meskipun mereka adalah penggemar yang radikal, mereka tidak bisa menyembunyikan sikap kasar mereka. Jangan mengetuk pintu dan tutup mulutmu. Qin Ming telah melalui banyak pasang surut, jadi dia tentu saja tidak takut dengan pemandangan sekecil itu. Dia mendorong pintu dan keluar dari mobil, berniat untuk bertemu orang-orang ini. Aduh! Qin Ming membuka pintu mobil dengan gerakan kecil dan tanpa banyak usaha. Pemuda yang berdiri di samping pintu tak terelakkan tertabrak. Tanpa diduga, pria ini jatuh terlentang dengan cara yang sangat berlebihan. Aduh! Ada yang memukul, ada yang memukul. Setelah pemuda itu jatuh ke tanah, dia berguling ke sana kemari, memegangi perutnya, seolah-olah dia telah mengalami banyak luka, dan terus berteriak. Berpura-pura jatuh, menipu. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Jelas bahwa orang ini punya masalah dan sengaja mencari masalah. Klik, klik. Pada saat yang sama, seorang pria yang tampak seperti wartawan tengah mengangkat kamera dan menekan tombol rana terus-menerus untuk mengabadikan pemandangan ini. Saat ini, berita tentang pacar Jirumeng yang digosipkan tengah menyebar seperti api. Jika berita lain berjudul, pacar Jirumeng yang digosipkan menghajar seseorang, diterbitkan besok, berita itu pasti akan menarik banyak perhatian. Kenapa kamu memukul orang? Kamu pikir kita mudah diganggu? Pukul saja dia. Ya, mari kita bersama-sama memberitahu dia bahwa penggemar Jirumeng tidak mudah diganggu. Beberapa pemuda di dekatnya berteriak, menyingsingkan lengan baju mereka, dan mengelilingi Qin Ming bersama-sama. Qin Ming menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengambil tindakan apapun, kalau tidak, dia akan dimanfaatkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi dan membuat keributan besar, yang bahkan mungkin memengaruhi reputasi Jirumeng. Bagaimanapun, Qin Ming secara nominal adalah pacar Jirumeng yang digosipkan. Sebelum Jirumeng keluar untuk membuat pernyataan, tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakannya. Ketika orang-orang ini mengambil tindakan, Qin Ming terbalik dan melompat ke atap mobil, berdiri di antara kerumunan. Dia menunjuk orang-orang di bawah dan berteriak dengan dingin, "Saya peringatkan kalian untuk tidak mengambil tindakan, jika tidak kalian akan menanggung akibatnya."
Jika kau punya nyali untuk menjadi seorang pria, turunlah dan jangan biarkan kami memandang rendah dirimu. Lihatlah penampilanmu yang jelek. Bagaimana mungkin kau layak untuk Ji Rumeng? Ji Rumeng benar-benar buta untuk memilihmu sebagai pacarnya. Siapapun di antara kita 1000 kali lebih baik darimu. Jika kamu tidak turun, aku akan menghancurkan mobilmu. Hentikan semuanya. Pada saat ini, dua polisi bergegas mendekat. Setelah membubarkan para penggemar yang membuat onar, polisi melihat bahwa beberapa orang masih belum pergi. Mereka takut bahwa para penggemar akan terus membuat onar, jadi mereka meninggalkan mobil polisi untuk mengawasi mereka. Berhenti. Beraninya kau menyentuh manajer Qin. 5 atau 6 petugas keamanan dari Departemen Keamanan juga berlari mendekat, memegang tongkat karet di tangan mereka. Saat Qin Ming menjadi manajer Departemen Keamanan, dia sangat baik kepada semua petugas keamanan. Sekarang dia dalam masalah, petugas keamanan tentu tidak akan tinggal diam. Mereka merasa sudah waktunya untuk membalas kebaikan Qin Ming. Mereka semua marah dan menatapnya dengan penuh nafsu. Kami mencari Qin Ming, sebaiknya kau keluar dari sini. Saat ini, 7 atau 8 pemuda telah berkumpul di dekatnya. Mereka sama sekali tidak takut pada polisi dan petugas keamanan dan bahkan tampak seperti akan mengambil tindakan. Bab 608. Diamlah, jangan berisik. Kalau kalian membuat onar lagi, kami akan tangkap kalian semua. Teriak salah satu polisi dengan tegas. Kamu begitu hebat hanya karena kamu seorang polisi. Dia adalah orang pertama yang memukul seseorang, jadi jika ada yang perlu ditangkap, itu seharusnya dia. Bagaimana polisi menegakkan hukum? Polisi itu bias, dan mereka telah menjalin hubungan rahasia dengan Qin Ming. Mereka bersekongkol satu sama lain dan merupakan burung yang sama. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang. Kita harus bersikap masuk akal di mana-mana. Qin Ming adalah orang pertama yang memukul orang. Kita adalah korbannya. Anak-anak muda yang mengaku sebagai penggemar Ji Rumeng ini sama sekali tidak takut dengan polisi. Mereka mulai berteriak-teriak serempak, seolah-olah mereka selalu benar. Diamlah. Kalian semua diamlah. Kalian yang memulai kekacauan dan kalian masih saja membuat kekacauan tanpa alasan. Teriak polisi dengan marah. Aduh, sakit sekali, sakit sekali. Pemuda yang terbentur pintu mobil itu menjerit semakin keras, seakan-akan kehilangan separuh nyawanya. Lihatlah apa yang telah kau lakukan kepada temanku. Jika kau tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Biarkan Qin Ming turun ke sini, minta maaf pada kami, lalu kami akan menghajarnya. Minggir kau, dasar pengecut. Qin Ming telah berdiri di atap mobil, menyaksikan orang-orang di bawah bertengkar dengan dingin. Dia semakin merasa bahwa para pemuda ini bukanlah penggemar Ji Rumeng, tetapi sengaja mencari masalah. Atau mungkin ada yang menyewa pemuda-pemuda ini dan memanfaatkan skandal Ji Rumeng untuk sengaja menargetkannya. Minggir, semuanya, mundur. Beberapa penjaga keamanan saling menatap dengan tatapan tajam di mata mereka, mencoba membubarkan para pembuat onar dan melindungi Qin Ming. Hormatilah aku dan berhentilah menyentuhku. Kau pikir kau bisa menindas kami karena jumlah orangmu lebih banyak. Kami tidak mudah ditindas. Berhati-hatilah atau kami akan memotongmu. Jangan sentuh aku, pergi dari sini. Mereka antek-antek Qin Ming, hajar mereka. Para pemuda itu mengumpat keras dan mulai mendorong serta menyikut petugas keamanan. Salah satu dari mereka bahkan mengambil tongkat karet petugas keamanan dan mulai mengayunkannya. Petugas keamanan itu tentu tidak mau menunggu untuk dipukuli, jadi dia mulai melawan, mencoba menundukkan pemuda yang paling banyak membuat onar, tetapi hal itu dengan cepat berubah menjadi konflik sengit. Khususnya, para pemuda ini mengambil inisiatif menggunakan beberapa trik licik untuk menyerang secara brutal para penjaga keamanan yang paling dekat dengan mereka. Berhenti, hentikan, atau aku akan menangkap kalian semua. Suasana menjadi kacau, dan kedua polisi itu tidak dapat menghentikannya. Mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat kedua belah pihak menjadi semakin kasar dan benar-benar di luar kendali. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dalam situasi ini. Dia tidak bisa hanya melihat petugas keamanan dipukuli. Dia berteriak dan melompat turun dari atap mobil. Sialan, dasar pengecut akhirnya bisa keluar dari cangkangmu. Melihat Qin Ming melompat turun dari atap mobil, orang-orang segera mengelilinginya dan mulai memukulinya. Qin Ming mencibir dengan jijik, dan tubuhnya bergerak lincah seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Para pemuda terlempar keluar sebelum mereka sempat bereaksi. Dengan partisipasi kuat Qin Ming, anak-anak muda yang membuat masalah ini seperti anak ayam kecil dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam waktu singkat, mereka dengan paksa disingkirkan oleh Qin Ming dan dipisahkan dari para penjaga keamanan. Melihat hal itu, dua orang polisi pun bergegas menuju ke tengah area untuk menghentikan kedua belah pihak agar tidak terjadi lagi perkelahian. Saya peringatkan kalian. Siapapun yang berani bergerak akan langsung diborgol dan dibawa kembali ke kantor polisi untuk mendapat hukuman berat. Qin Ming memukuli orang lagi, dan polisi adalah kaki tangannya. Tidak ada hukum lagi. Lari. Polisi bersekongkol dengan Qin Ming. Kalau kamu tidak lari, kamu akan diundang ke kantor polisi untuk minum teh. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, bangkit dari tanah, berteriak sekeras-kerasnya, dan melarikan diri.
Yang lainnya berhamburan seperti monyet ketika pohon tumbang, dan mereka semua lenyap dalam sekejap. Polisi ingin menghentikan mereka, tetapi mereka hanya berdua dan tidak berdaya. Mereka harus membiarkan orang-orang ini pergi. Untungnya, tidak ada masalah besar. Biarkan mereka pergi. Sebuah lelucon berakhir begitu saja. Qin Ming selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Orang-orang ini datang dengan momentum yang hebat, dan dapat dikatakan bahwa mereka terorganisir dan terencana. Namun pada akhirnya, mereka memulai dengan baik tetapi berakhir dengan buruk. Mereka tidak mendapatkan penjelasan apapun dan langsung melarikan diri. Jelas ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba dia teringat pada reporter yang mengambil foto itu. Dia terlalu bingung untuk memperhatikannya sebelumnya. Ketika dia mencarinya lagi, dia menemukan bahwa reporter itu telah menghilang. Jika itu berkah, itu bukan bencana. Jika itu bencana, itu tidak dapat dihindari. Aku ingin melihat trik apa yang dapat dilakukan oleh dalang di balik layar. Qin Ming mencibir dengan jenaka, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Qin Ming meminta petugas keamanan yang terluka untuk pergi ke rumah sakit bersama-sama dan meminta ganti rugi dari asuransi kecelakaan kerja perusahaan. Setelah itu, ia pergi ke rumah Gu Qingyi. Namun, Gu Qingyi bekerja lembur dan tiba di rumah lebih lambat dari Qin Ming, sedangkan Ibu Yu sudah menyiapkan makanan lezat. Biasanya, Gu Qingyi tidak pernah memperlakukan Yuma sebagai pembantu, dan mereka pada dasarnya makan bersama. Namun, Ibu Yu mengatakan dia tidak akan menyajikan makan malam dan dia meninggalkan sebagian makanan di dapur untuk dirinya sendiri. Karena Yuma juga menyadari bahwa makanan ini disiapkan oleh Gu Qingyi untuk Qin Ming. Agar tidak mengganggu pembicaraan mereka, dia pikir akan lebih baik jika dia tidak duduk di meja makan. Huo Nanling melakukan hal yang sama dan tidak duduk di meja makan. Dia makan di dapur bersama Yuma. Dengan cara ini, hanya ada Qin Ming dan Gu Qingyi di meja, dengan meja penuh hidangan, yang terlihat sangat megah. Hari ini hari apa? Mengapa kamu membuat begitu banyak makanan lezat? Kita tidak bisa menghabiskan semuanya, kata Qin Ming. Tidak apa-apa, hanya makanan rumahan. Kata Gu Qingyi ringan, tetapi dia bergumam dalam hatinya, anggap saja ini sebagai peringatan surat nikah palsu kita. Tidak mungkin. Qin Ming menyipitkan matanya dan tersenyum, aku pernah makan malam di rumahmu sebelumnya, dan tidak pernah semegah ini. Mungkinkah kamu makan malam untuk merayakan hari jadi kita yang ke-20 setelah kita mendapatkan surat nikah? Mendengar ini, Gu Qingyi mendongak dan memutar matanya ke arah Qin Ming, lalu berkata dengan nada tidak tulus, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ini hanya makanan. Tidak bisakah aku mentraktirmu sesuka hati? Semua hidangan ini tidak bisa menghentikanmu untuk makan. Kau tidak bisa menyalahkanku karena punya pikiran yang liar. Alasan utamanya adalah hidangan ini berbeda dari hidangan biasanya. Bahkan jika kau mengundangku ke sebuah jamuan makan, pasti ada alasannya, kan? Alasannya adalah karena kita bertemu lagi, terima kasih telah membantuku berkali-kali, tetapi aku tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan benar. Aku ingin mentraktirmu dengan jamuan makan besar untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Gu Qingyi tidak punya pilihan selain menjelaskan salah satu alasannya setelah ditanyai oleh Qin Ming. Kita adalah suami istri setelah mendapatkan surat nikah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Wajar saja jika aku membantumu atau kamu membantuku. Tidak perlu membuat perbedaan yang begitu jelas. Qin Ming berkata dengan cemas. Sudah aku bilang ini dasi kupu-kupu palsu, jadi jangan bahas lagi. Kau memanfaatkan kesempatan ini untuk bertingkah seperti bajingan dan kau tidak pernah berubah. Gu Qingyi mengeluh dan memperingatkan. Kamu sudah tahu betul orang macam apa aku ini. Aku hanya suka berbicara dan bercanda. Apakah kamu belum terbiasa dengan hal itu? Tanya Qin Ming. Kamu boleh bercanda, tetapi kamu harus tahu kapan harus berhenti. Apa yang kamu lakukan itu namanya bajingan, bukan bercanda. Gu Qingyi menuduh, tetapi dia tetap tenang. Ini adalah salah satu dari sedikit saat dia bisa mengingat saat-saat berkomunikasi dengan Qin Ming dengan penuh perhatian. Qin Ming merasa senang dengan dirinya sendiri dan berkata, jangan selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Ini adalah cara bicaraku yang unik, jenis humor yang berbeda. Pernyataan ini membuat Gu Qingyi memutar matanya lagi, kamu benar-benar tidak tahu malu dan tidak punya kesadaran diri. Yah, tidak peduli bagaimana kamu menilaiku, aku tidak bisa mengubahnya. Sulit untuk mengubah sifat seseorang. Orang harus mengatakan apa yang ingin mereka katakan dan hidup bebas. Tidak perlu bersikap munafik. Hidup ini terlalu melelahkan. Qin Ming berkata dengan emosi. Gu Qingyi menghela napas dan berkata, aku juga ingin menjalani kehidupan yang bebas dan mudah, tetapi banyak hal yang berada di luar kendaliku, jadi aku harus menyamar. Saya bisa mengerti bahwa seorang wanita lemah seperti Anda harus menanggung seluruh perusahaan grup. Beban di pundak Anda berat dan sulit bagi Anda. Saya ingin bersulam untuk Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda selama bertahun-tahun. Qin Ming mengangkat gelasnya dan berbicara dari lubuk hatinya. Terima kasih atas pengertianmu. Gu Qingyi juga mengangkat gelasnya dan berdenting-denting dengan Qin Ming, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan dengan sangat banyak. Saat anggur merah masuk ke perutnya, Gu Qingyi merasakan sedikit rasa manis dan pahit, seperti kehidupannya setelah mengemban tanggung jawab mengelola grup Gu. Ada rasa pahit dan manis, tetapi dia harus menahan semua rasa pahit itu di perutnya dan menanggungnya sendiri.
Sambil meletakkan gelas anggur, Gu Qingyi menatap Qin Ming dengan sedikit kelembutan di matanya. Wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan suara malu, karena kamu mengerti kesulitanku, mengapa kamu tidak membantuku? Sebenarnya, aku benar-benar membutuhkan seorang pria untuk memberiku dukungan dan dorongan yang tak tergoyahkan. Kalimat ini juga mengungkap sisi lemah Gu Qingyi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah seorang wanita dan selalu membutuhkan bahu lebar seorang pria untuk bersandar. Jika dia terlahir di keluarga biasa, dia seharusnya sudah jatuh cinta dan menikah sejak lama, tetapi dia begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan percintaan. Dia hanya bisa membungkus dirinya dalam cangkang yang keras dan berduri serta menolak semua kejaran pria. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi kemampuanku terbatas. Dapat dikatakan bahwa akan lebih mudah bagiku untuk membunuh kepala negara daripada membiarkanku mengelola perusahaan cabang dengan sepenuh hati. Qin Ming berkata setengah bercanda dan setengah serius. Dia tidak pernah menceritakan pengalaman masa lalunya sebagai tentara bayaran kepada Gu Qingyi. Baginya, membunuh seseorang semudah menghancurkan semut. Dia juga tidak ingin Gu Qingyi mengetahui sisi berdarah dan kejamnya karena takut membuatnya takut. Kamu tidak serius. Kamu bisa belajar segalanya. Kamu tidak lebih bodoh dari orang lain. Sebaliknya, kamu cukup pintar. Kamu hanya tidak berpikir ke arah manajemen bisnis. Gu Qingyi berkata dengan nada mendidik. Qin Ming tersenyum pahit dan berkata, setiap orang memiliki bidang yang mereka kuasai dan bidang yang tidak mereka kuasai. Seorang ilmuwan seperti Einstein sangat cerdas, dan dia akan menjadi peneliti dan penemu yang baik. Namun, jika dia menjadi presiden dan mengelola perusahaan itu akan bangkrut dalam waktu 1 tahun. Hal yang sama berlaku bagi saya. Saya benar-benar tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Kamu hanya mengarang cerita. Pada akhirnya, kamu hanya malas dan tidak mau mengurusi manajemen. Kamu hanya ingin menjadi bos yang tidak ikut campur. Kata Gu Qingyi seolah-olah dia telah melihat apa yang kamu maksud. Karena kamu sangat mengenalku, mengapa kamu memaksaku untuk mengelola perusahaan? Ini sama saja dengan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Qin Ming membalas. Sejujurnya, kamu adalah orang yang paling dekat denganku selain hubungan darah kita. Aku sangat ingin kamu membantuku mengelola perusahaan. Itu tidak hanya akan membantuku, tetapi juga akan membantu kariermu. Bahkan jika kamu meninggalkan perusahaan di masa depan dan memulai bisnismu sendiri, itu akan menjadi pengalaman yang berharga. Aku tidak ingin melihatmu bermalas-malasan sepanjang hari dan tidak menghasilkan apa-apa saat kamu sudah tua. Gu Qingyi menumpahkan semua pikirannya, dan tiba-tiba meraih tangan Qin Ming, berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Ming, jangan menyerah, tetaplah di sini dan bantu aku, oke? Di perusahaan, aku juga membutuhkan seseorang yang dapat kupercaya sepenuhnya, dan orang itu adalah kamu, tidak ada pilihan lain. Bersambung.